Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Hima TV berbahagia sekali pada malam hari ini kembali kita bersama dalam kajian kitab secara online, yakni kitab Fatqur Rabbani, karya besar dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan tentu saja bersama guru mulia kita, Buya Syakur Yasin, MA, pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Acara ini disiar langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu, dan saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Pendaftarannya masih secara online dan link pendaftarannya bisa dilihat dalam layar YouTube yang Sobat Hima TV saksikan. Dan selanjutnya marilah kita ikuti kajian kitab Fatqur Rabbani untuk hari ini di kesempatan Ahad 13 Februari 2022 bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin. Kepada beliau dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 237 kitab saya, mungkin yang lain 18 berapa? 18 ya. Yaitu tentang firman Tuhan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, disuruh menemui Fir'aun ya, untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Di situ Nabi Musa menyampaikan keluhannya, inni akhafu an yaqtulani, aku takut barangkali dibunuh saya gitu. Makanya didukung oleh saudaranya yaitu Nabi Harun sebagai jubirnya Nabi Musa. Disitulah keduanya disuruh oleh Allah untuk menghadap Fir'aun, dan tidak usah takut, la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. La takhafa, janganlah kalian berdua merasa takut. Inni ma'akuma, aku selalu bersamamu. Asma'u wa'ra, aku mendengar dan aku melihat. Aku bersamamu. Pergilah temui Fir'aun. Itulah kurang lebihnya. Kama qala dzalika li Musa wa Harun, seperti dikatakan kepada Musa dan Harun alaihimassalam, ma anta minhum li'anna ma'aka hifdzul ilm bila amal. Seperti dikatakan kepada Musa dan Harun, yang artinya nyambung dengan pembahasan yang pertama, ma anta minhum, yaitu kamu sebetulnya belum termasuk golongan mereka. Yaitu siapa? Adalah orang-orang yang mengaku tada'il ilma, mengaku berilmu, ngaku jadi kiai, ngaku jadi mubaligh, tapi sebenarnya kamu bukan mubaligh. Kamu bukan kiai, modalmu yang sorban. Modalnya modal sorban gitu. Nah, itu ma anta minhum.
lianna maka hifdzul ilmi bila amal, karena yang ada kamu hanya menghafal ilmu yang kamu hafal, tapi kamu tidak mengamalkan ilmu kamu itu. Ilmun bila amalin, ilmu yang tanpa amal. Ya, artinya mungkin hafal Al-Qur'annya, mungkin hafal hadisnya, mungkin hafal kitab-kitab kuningnya, tetapi tidak kau amalkan. Ya buktinya kencingnya sambil berdiri, ngecebok lagi. Iya. Kalau ketawa juga sama kayak orang awam, terbahak-bahak sampai 7 tetangga dengar semua. Iya. Kalau marah juga binatangnya keluar semua. Di dalam hatimu ada kebun binatang, sama aja. Yang kemarin itu seperti itu. Ma anta minhum. Falajarma la takunu warisan. Jadi tidak ayal lagi bahwa kamu tidak menjadi pewaris Nabi. Karena para ulama ini disebutkan oleh hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris Nabi, artinya yang meneruskan Kanjeng Nabi dan yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi. Begitu beliau meninggal, para ulama lah pewarisnya, mereka lah yang menyempurnakannya itu. Ya. Jadi artinya bahwa ketika Nabi meninggal dunia, ya belum ada apa-apa. Sudah ada ilmu tafsir belum? Nggak heran. Ilmu hadis, fikih, usul fikih, qaidul fikih, tajwid, nahu, balaghah, hurufnya saja masih 15 huruf, Qurannya kok belum ada titik koma, belum ada titik-titik. Ba, ta, ta, ya, na, sama gambar jukung. Mereka lah yang menyempurnakannya, yang mengumpulkannya, kan begitu. Ya, tolong hormatilah para ulama sebagai pewaris. Jadi jangan dikiranya mereka itu sudah seperti masuk restoran yang siap saji, tinggal makan saja. Ya, apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah hasil dari jerih payah para pewaris-pewaris ini. Adapun kamu bukan pewaris. Ini kata ini menunjuk orang yang mengaku sebagai pewaris, ternyata kamu bukan pewaris. Al-warasatu innama tasihhu bil ilmi wal amal. Pewarisan itu akan terjadi semata-mata hanyalah dengan 2, ilmu dan amal, wal ikhlas dan ikhlas, atau 3 lah berarti ya, ilmu, amal dan ikhlas. 3-tiganya itulah sebagai persyaratan bahwa engkau berilmu dan beramal, tapi juga ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya sama aja bohong. Ya, kalau ikhlas itu artinya apa? Baik kepentingan. Buktinya apa? Pasang tarif. Tarifnya berapa? 15 juta. Masih DP lagi. Down payment. 5 juta. Nanti setelah ceramah bayar 10 juta berikutnya. Apa seperti itukah pewaris Nabi? Kita pertanyakan saja. Kita tidak ketika seseorang itu diundang berceramah lalu pasang tarif, Anda bebas, tidak wajib mendengarkan. Mendengarkan boleh, tidak juga boleh, karena urusan bisnis. Ini adalah profesi, bukan seseorang yang mendapat tugas menyampaikan kebenaran, bukan, tapi hanyalah sebagai profesi. Jadi tidak berdosa kalau Anda juga tidak mendengarkan. Mendengarkannya juga tidak wajib. Ya. Jadi bagusnya mendengarkan enggak? Bagusnya mendengarkan, lumayan dapat ilmu. Iya kan, dapat ilmu, dengerin aja. Kan lumayan dapat ilmu itu.
Minimal kan ilmu di dunia kan ada manfaatnya apapun yang terjadi. Nah, itulah makanya i'raf qadraka, ya, kenalilah kadarmu sendiri, pangkatmu sendiri, martabatmu sendiri, ya, dimensi yang kau tempati di dunia ini kau kenali sendiri. Wala tatatawal ila syai'in lam yuqsam laka. Jangan engkau menjulur-julurkan tanganmu untuk menggapai sesuatu, mendapatkan sesuatu yang kamu tidak punya nasib untuk mendapatkannya. Tidak dibagi oleh Allah untuk mendapatkannya. Ya, artinya bahwa kalau memang nasibnya belum nasibnya kaya, ya udahlah, enggak, kamu jangan melirik-melirik sama orang kaya. Ya. Ya udah. Lam yuqsam laka wafiqil haqqa azza wa jalla fi maqdurihi. Ikutilah saja, terima sajalah wafiq, ya, dengan segala senang hati apapun keputusan Allah, ya, fi maqdurihi, awas, wafiq al-haqqa azza wa jalla. Ikuti saja dengan segala senang hati apapun yang menjadi keputusan Allah. Fi maqdurihi, apakah itu dalam hal takdir yang telah ditetapkan oleh Allah? Mana tadi? I'raf qadraka wa la tatawal ila syai'in lam yuqsam ilaka wafiq haqqa al-haqqa azza wa jalla fi maqdurihi fala jarama yuwafiquka wa yulatifuka. Maka tidak ayal lagi, la jaram itu artinya tidak ayal lagi, tidak aneh lagi, Allah juga akan merestui engkau dan akan memberikan kelembutannya kepadamu. Wa yuhammiluka angkal athqal, dan juga akan meringankan beban kamu yang ada di pundakmu. Wa yuwaffiqu bika dunya wa akhirah, dan engkau akan diberikan taufik oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Al-mu'min, orang yang beriman, idza qawiya imanuhu, ketika imannya semakin kuat, semakin kokoh. Idza qawiya imanuhu summiya muqinan. Kalau sudah orang yang beriman, ketika imannya sudah kokoh, maka dia muqin. Dia sudah meningkat pangkatnya menjadi ya yakin. Ya, yakin itu di atas iman, ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yutuna dan sebagainya. Wa bil akhirati hum yuqinun, ya. Yakin itu artinya nanti yakin juga ada tingkatannya lagi, ada yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, dan seterusnya sebagainya. Kemudian disebut muqinan, tsumma idza qawiya iqanu, kemudian apabila keyakinannya itu, kalau kita keyakinan itu biasa-biasa aja, ya, keyakinan saya, padahal yakin itu lebih tinggi. Keimanan saya yakin betul, saya percaya betul. Itu kalimat yakin itu dalam bahasa Indonesia sama sekali tidak membawa kandungan makna seluruhnya, ya. Ya mungkin setara dengan percaya biasa. Saya yakin. Nah, artinya kalau saya yakin tuh, tapi ada juga, ya, saya yakin artinya percayanya kuat gitu, ya. Ya, saya yakin gitu. Sumya yaqinan muqinan. Nah, kalau utuma idza qawiya iqanuhu sumya arifan. Nah, kalau sudah yakinnya sudah kokoh betul, nah maka dia sebut arif, ma'rifah.
Ya, ma'rifah, bukan meripat. Ma'rifat. Bukan meripat ya. Ma'rifat. Ma'rifat atau sebenarnya makrifat. Nah itu. Arifan. Summa idza qawiyat ma'rifatuhu, kemudian ketika kemakrifatannya sudah kokoh, sumiya aliman, disebut alim. Alimnya kalau sudah kebangetan alimnya namanya alamah. Ya. Ya, al-alamah itu alim betul ya, alim sekali. Wa idza qawiya ilmuhu, apabila keilmuannya semakin kuat, sumya muhibban, disebut pencinta. Artinya orang yang jatuh cinta. Wa idza qawiyat mahabbatuhu, ketika cintanya kuat, sumya mahbuban, menjadi tersanjung, disebut dengan tersanjung. Artinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya di penghujungnya ya akhirnya titik akhirnya adalah cinta. Selagi kita dalam beragama masih pada lingkaran pertama syariat, dijamin bakal bertengkar yang satu dengan yang lain. Tak jamin ya. Apa yang dijamin? Begitu kita masuk pada lingkaran kedua, akidah, lebih sadis lagi, saling bunuh-membunuh. Iya. Masuk lingkaran yang ketiga, tarekat, masih ejak-ejakan, wadan-wadanan, saling mencaci kok, bertengkar. Tarekat Naqsabandiyah, tarekat Tijaniyah, segala Qadiriyah juga sama, saling bertengkar kok. Jadi tidak akan pernah selesai. Kapan kita berhenti bertengkar? Ketika kita masuk pada inti beragama, yaitu cinta. Mahbuban, fa anta mahbub, ya. Orang yang dicinta oleh Allah. Wa idza sahal lahu dzalika, kalau itu semua sudah benar, sumya ghaniyan muqarraban musta'nisan. Disebut artinya ghaniyan, kaya, sudah tidak membutuhkan apapun lagi. Ya, ghaniyan muqarraban, sebagai orang kedekatnya Allah, ya, orang sudah dekat dengan Allah. Musta'nisan, orang yang sudah nyaman bersama Allah. Yasta'nisu biqurbillah, merasa nyaman ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yutli'uhu ala asrari hukmihi, akan diberitahu oleh Allah sebagai seorang ghani, seorang yang muqarrab dan musta'nis, akan diberitahu asrar hukmihi, rahasia hukum Allah, wa ilmihi, dan rahasia ilmunya Allah, wa sabiqatihi wa lahiqatihi, baik yang sudah maupun yang akan, wa amrihi, dan perintahnya, wa qadarihi, dan takdirnya, wa yakunu dzalika ala qadri hausalatihi, dan semua tergantung kepada hasil yang pencapaian yang telah diraihnya, tergantung pada pencapaian yang diraihnya. Semakin dekat dengan Allah, semakin menjadi kekasih Allah, maka akan dibukakan semuanya, sehingga biasa disebut apa ya, weruh sejeroneng winara, kata bahasa lokalnya. Kalau itu namanya apa, kasyaf lah, artinya kadang-kadang dikasih tahu oleh Allah tentang sesuatu yang bakal terjadi yang orang lain tidak tahu. Itu biasanya seperti itu, sebagai maunahnya sebagai ulama seperti itu. Wa ma yu'tihi min quwwati qalbihi wa sa'atihi, dan apapun yang dia berikan sesuai dengan kekuatan hatinya dan keluasan hati, tsumma qa'imun ma'a rabbih azza wa jalla,
kemudian dia selalu berdiri berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaimun itu bukan berdiri tapi ya berpihaklah. Selalu memihak kepada kebenaran Allah Azza wa Jalla. Kharijun biqalbihi anil khalqi, telah keluar dari dirinya kepentingan urusan manusia. Jadi sudah tidak ada lagi kepentingan sesama, tidak cari harta, tidak cari kekayaan, tidak cari jabatan dan sebagainya. Semata-mata dia hanya berpihak kepada kebenaran, itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.